kita akan ke mobil berikutnya, teman-teman. Yuk. Untuk mobil yang kedua, ini juga sama-sama Civic, tapi ini adalah Civic Estilo. Ini adalah abangnya ya. Mobil ini dibilang cukup paling sangat legendaris banget karena apa? Mobil ini banyak diincar oleh kolektor mobil bekas ya. Apalagi YouTuber sekarang akan mencari mobil ini. Karena mobil ini sangat esensial dan seksi banget. Nah, kita bisa lihat dia berwarna ungu. Sebenarnya ungunya itu tidak seperti ini. Ungunya biasanya lebih tua, tapi orang ini merubah ungunya menjadi ungu yang lebih terang dan juga lebih mengkilap. Ya, karena ungu yang lama itu bener-bener doff banget kayak ungu terong, kurang bagus sih menurut gue. Tapi kalau dia cat ungu ini sangat-sangat bagus. Nah, lebih uniknya lagi mobil ini sudah di shop engine. Mari kita lihat mesinnya. Teman-teman bisa lihat mesin ini sudah berubah sangat drastis. Mobil ini mempunyai mesin yang cukup padat dan juga mempunyai tenaga yang sangat luar biasa besarnya. Kita tahu pemain Civic dan rata-rata Honda, mesin B18 ini sudah dikenal pemain-pemain Honda. Karena plug and play-nya dia tidak usah merubah dudukan atau apapun. Kita bisa lihat mobil sudah menggunakan mesin B18 kurang lebih 1800 sampai 2000 cc. Dari knalpotnya dia udah menggunakan headernya udah diganti dan juga dia sudah open filter, dari pendinginannya pun juga sudah diganti, bahkan pengeremannya pun sudah diganti. Depan belakang sudah cakram karena untuk memaksimalkan pengereman dengan mesin yang begitu besar. Dan juga uniknya mobil ini sudah diganti transmisinya yang spesial karena gearboxnya pun diganti untuk menyesuaikan mesinnya. Jadi teman-teman yang mau test drive atau mau coba langsung ya dengan tenaga besar ini sangat boleh banget ya, karena bisa cobain deh, mobil ini enak banget ya. Karena gue udah nanti kita rasain bagaimana tenaganya mobil ini ya. Karena mobil ini sebenarnya nggak ada yang spesial, cuma dia spesial di mesinnya aja dan kaki-kaki semua sudah dirubah untuk siap drag race ataupun rally. Oke, nanti kita lihat bagian interiornya karena orang udah tahu lah Estilo, karena keren banget lah Estilo. Oke, yuk kita lihat bagian sampingnya. Untuk bagian sampingnya, mobil ini 2 pintu ya, dan pintu belakang bagasi sangat-sangat unik di zamannya. Dan kita bisa lihat mobil ini tidak ketinggalan zaman untuk model dan bentuknya. Makanya banyak kolektor mencari mobil ini. Dan kita bisa lihat profil bannya pun sudah diganti 20555 ring 16 menggunakan TE37 ya. Dan kita bisa lihat ya, dia belum ada sunroof dan bagian belakangnya pun sangat seksi banget. Ya, kenapa? Dia kita lihat untuk bagaimana cara membukanya. Kacanya kita buka, kita pencet, nah kita bisa melihat bagian belakang Estilo. Nah, ini untuk bagian ban serep, dia sudah dimodif untuk bagian audionya. Dan juga sama seperti Civic lainnya dan Honda lainnya, dia bisa bagian penyimpanannya lebih besar, tapi tidak flat ya. Nanti kita bakal coba masuk bagian dalamnya seperti apa. Dan di belakang sudah ada wiper, dan kalian bisa lihat ya, mobil ini belakangnya pun sangat seksi banget ya. Jadi dari posisi depan, belakang, samping, mobil ini benar-benar keren dan kita bawanya pun sangat-sangat enak. Nanti kalian bisa lihat lah bagaimana kita coba untuk muter-muter pakai mobil ini. Oke, yuk kita lihat sampingnya. Yuk kita mau lihat bagian dalamnya kira-kira bagaimana. Oke, tetap ikutin gue ya. Kita akan coba baris keduanya, tinggal pencet aja. Nah, pencetannya satu pencetan, dia akan bisa duduk di belakang. Kita coba dulu. Ya, cukup oke lah untuk duduk di belakang. Tidak sempit-sempit amat seperti mobil-mobil sport lainnya. Karena ukuran badan gue yang besar, menurut gue cukup fleksibel ya. Dan ini depan sih agak maju sih, tapi so far ya masih oke lah untuk di belakang. Dan room leg-nya pun masih lega banget. Posisi belakang bisa muat 2-3 orang untuk di bagian belakang. Dan gue tinggi 170 cm, masih cukup sangat nyaman untuk di bagian belakang. Bisa leha-leha
Walaupun memang agak sempit sih ya, namanya mobil pintu 2 ya guys. Yuk kita coba untuk bagian depannya. Untuk bagian depannya pun kita bisa lihat ya, setirnya sudah diganti. Dia sudah bisa naik turun aja, nggak bisa maju mundur. Dan posisi mengemudinya sangat cukup lah untuk posisi badan gue yang besar ini. Masih sangat-sangat enak ya, maju mundur bisa, tapi nggak bisa naik turun joknya, cuma bisa mundur ini aja paling ya. Kaki agak mentok sih guys kalau badan gua. Tapi overall bawa mobil ini nggak terlalu capek. Tapi kalau buat lebih enaknya kita harus ganti jok yang lebih mantap lagi. Dan kerennya lagi, mobil tahun 95 ini sudah dilengkapi dengan electric mirror. Dia bisa lipat sendiri juga. Power window kiri dan kanan ya, jadi sangat efisiensi. Ini manual, koplingnya pun udah keras banget karena udah diganti juga. Tipnya belum ada, nanti kalau yang mau deal kita kasih tip dan paket audio belakangnya. AC jadul ya, masih model knob kayak kijang jadul, dan juga dashboardnya yang landai ciri khas Civic zaman dulu. Ya kalau dilihat dalam sih memang nggak ada mewah-mewahnya sih, memang mewahan mobil sekarang. Tapi untuk posisi mobil luar itu sangat-sangat keren ya, kalau mobil bagian depannya. Tapi kalau interiornya ya standar aja sih, laci juga biasa, semuanya biasa, RPM-nya juga pun biasa aja. Oke, nggak ada istimewanya guys ya. Dan itu aja sih mobil yang satu ini, kecil-kecil si cabai rawit. Yuk kita mau lihat mobil berikutnya guys. Dan selanjutnya di samping gue ini adalah mobil Mini Cooper yang sama-sama 2 pintu dengan tadi temannya Estilo. Dan ini adalah mobil yang menurut gue juga cukup sangat enak banget dan juga legendaris ya guys. Kita bisa lihat samping gue ini ada Mini Cooper 2017 1500 Twin Turbo ya guys. Dan juga mobilnya sangat bertenaga, kecil-kecil juga cabai rawit guys. Kita bisa lihat bagian depannya begitu seksi dan juga minimalis. Lampu depan sudah dibuat dengan LED dan juga DRL. Bagian depan juga sudah menggunakan chrome, body kit, dan juga ada fog lamp di bagian sampingnya. Nah, kita bisa lihat ciri khasnya Mini Cooper ini adalah stikernya, lambang 2 ini, dan juga atasnya lambang perakitannya, England ya guys. Kita bisa lihat juga untuk bagian velgnya, dia sudah menggunakan ban Hankook dengan ukuran 205/45 ring 17 dengan single color ya. Dan juga dia sudah menggunakan cakram untuk bagian depannya. Dan kita bisa lihat mobil ini sangat imut, manis, tapi jangan main-main guys. Karena apa? Mobil ini punya tenaga yang sangat luar biasa dan juga handling yang sangat luar biasa. Oke, kita lihat bagian dalamnya guys. Yuk. Nah, untuk mobil kelas ini kita sudah masuk ke dalam mobilnya. Tapi sayangnya mobil ini tidak praktis karena untuk masuknya pun kita tidak ada tombol ataupun sentuh ataupun seperti Honda tuh setir gitu, nggak ada, tetap menggunakan remote. Tapi untuk bagian dalamnya udah menggunakan start stop engine. Sayang banget ya, padahal praktis kalau bisa dari depan langsung. Nah, kita bisa lihat bagian pintunya, kacanya otomatis naik pada saat penguncian, tombol AC yang model knob puter dan digital bagian dalamnya sangat elegan kita bisa lihat. Dan juga bagian sisi kanan sini ada lampu yang menarik hati. Pada saat ini dia bisa, lampu ini warna ungu ya, kesannya sih imut-imut gitu ya guys. Nah, ini buka tutup pintu dan juga ada otomatis retract dan juga pengendalian kaca kiri kanan sudah bisa otomatis kaca kiri dan kanan ya. Nah, untuk bagian setirnya kita bisa lihat dia menggunakan kulit yang soft dan ada airbag. Di sini ada cruise control juga dan juga pengendalian radio, tip semua dari sebelah kanan dan cruise control dari sebelah kiri. Dan ada lambang Mini yang keren banget di sini dan juga lampu sudah otomatis dan juga dia punya wiper pun juga sudah otomatis ya. Kita bisa lihat digital RPM-nya yang membuat Mini ini begitu unik karena masih menggunakan manual, tidak digital ya. Dan juga tapi bagian tengah indikator untuk open pintu segala macam kilometer ini masih sudah menggunakan digital dan juga digital bensinnya pun juga sudah digital.
RPM-nya dan kilometer yang masih manual, mempertahankan kesan klasiknya ya guys. Dan kita bisa lihat juga AC-nya model bulat-bulat ya, ini banyak bulat-bulatnya banget di sini semua. Tipnya pun bulat besar di sini ya, ada lampu yang menghiasi pengendaraan, eco, dan juga dia mengikuti gas nih. Pada saat kita gas dia nyala lampunya tuh. Mengikuti lampunya. Oke, dan juga sini ada model, dia nggak touchscreen ya guys, masih biasa analog. Dan juga model pesawat ada di sini nih, dia start stopnya semua model seperti pesawat. Dan juga dia punya maticnya, triptoniknya ada di gigi, tidak ada di pedal shift ya, sangat sayang banget ya. Jadi mengendarai kurang begitu nyaman, harus menggunakan gigi. Dan juga di sini ada lighter, aux, dan juga kabel USB untuk ngecas. 2 tempat cup holder, dan juga di sini ada pengendalian lagi untuk multimedianya ya, seperti BMW. Rem tangannya pun masih menggunakan manual, benar-benar menahankan kesan klasiknya. Nah, ini armrestnya model seperti ini, bisa naik turun. Dan juga ada tempat lagi di sini ya untuk telepon, koin. Koin nggak ada, tapi di sini buat telepon aja sih. Ya, dan juga speaker di sini. Dan speaker tidak lagi, cuma ada di sini. Ini ada tempat Bluetooth-nya untuk kita berbicara, menerima telepon. Kita bisa lihat di sini. Joknya masih manual, tidak elektrik. Untuk kelasnya yang hampir 700-800 juta dia masih manual. Sayang banget deh. Bener-bener manual semuanya nih. Tapi enaknya manual, praktis dan cepat ya guys. Semuanya manual di sini ya. Dan juga ini ada buat penahan jok untuk kaki yang lebih panjang, jadi dia tidak pegel saat mengendarai jauh. Ini joknya bisa maju mundur. Nah, ini dia, memperpanjang jok. Ya, kita bisa lihat juga joknya dilapisi vintage ya, kotak-kotak bagian sampingnya, dan juga kulit yang bludru, kulitnya bagian tengah dan bludru di bagian samping ya. Banyak banget kombinasinya yang membuat mobil ini benar-benar kesannya klasik, elegan ya. Tapi memang mobil ini punya ciri khas sendiri sih. Jadi kita nggak bisa ngomong dengan teknologi yang begitu banyak, dia memang mengesampingkan teknologi tapi benar-benar mempertahankan nilai klasiknya. Buat teman-teman memang yang suka klasik ya, inilah mobil yang cocok, bertenaga dan juga model yang keren banget. Coba kita duduk di belakang nih, kira-kira sesempit apa sih gua. Oke. Untuk bagian belakang pun masih sangat oke lah ya. Ada speaker di sini, ada cup holder. Room rack-nya pun juga masih sedikit besar, agak sedikit nyaman sih. Tapi nggak bisa setel joknya. Ini kita bisa majuin lagi joknya. Nih, kalau buat butuh bagasi agak besar, ini bisa diratain dengan jok ya teman-teman. Kita lihat bagasinya pun nggak terlalu besar, kecil ya, karena mobil ini memang kecil ya. Kita bisa lihat lagi untuk posisi duduknya mungkin hanya bisa berdua, bertiga bisa maksa tapi yang ngengkang. Ini ada cup holder lagi di sini, cukup oke lah untuk posisi duduk ini. Ada tempat gantungan baju di sini, nggak terlalu ribet ya kan. Ada tempat tangan, memudahkan kita juga, nggak ada armrest tapi oke. Lumayan lah ya. Yuk kita ke belakang. Nah, untuk bagian belakang, mobil ini kesannya sangat unik dan juga seksi. Ya, kita bisa lihat bagian belakang yang peleknya pun juga sudah menggunakan cakram. Kita bisa lihat ada spoiler ya yang sampai sini, dan juga tetap masih ada bendera Inggrisnya. Kaca yang kecil, defogger, dan juga wiper di bagian belakang. Ada tulisan Mini yang mempermanis si mobil tersebut. Dan belakang pun juga kesan stop lampnya masih bulat-bulat dan dihiasi dengan chrome. Ada tambahan lampu di bawah untuk mata kucingnya, dan juga muffler knalpot di sebelah kanan 1 biji. Dan juga ada sensor parkir di setiap sudut yang memudahkan kita untuk saat parkir. Tapi bagian belakang sayangnya tidak ada kamera mundur. Tapi untuk teman-teman yang mau nambah kamera mundur pun dia bisa digunakan. Tempat segitiganya ada di bagian atas, dan di sini ada 2 tempat penariknya. Ya, kiri dan kanan bisa. Ini ada tempat buat taruh barang di bagian sini, dan juga kita bisa lihat di sini kiri dan kanan ada tempat buat penggantian lampu, dan bagasi bagian sini, dan juga bagasi bagian bawah. Ya, ada tempat lagi bawah, tempat-tempat toolkit dan juga safety first-nya di sini. Dan dia tidak ada ban serep ya guys, karena bannya anti pecah. Ya.
Seharian kita ada di Sentul untuk mereview 3 mobil ini. Dan tadi kalian bisa lihat keseruan 3 mobil ini dengan 3 karakteristik. Nah, mobil ini ya, kalian bisa menilai mana yang lebih enak dan mana yang lebih enggak. Mini Cooper, mobil bertenaga dan juga handlingnya pun sangat enak ya. Dan Estilo dengan mesin B18-nya benar-benar mempunyai tenaga yang sangat luar biasa. Ya, kita tahu dengan tenaga yang luar biasa dan juga handlingnya Estilo pun juga sangat nyaman. Tapi ya memang mobil kelas itu dibanding Mini Cooper dan Civic ya, dialah paling bawah untuk kenyamanannya. Dan Civic sendiri pun mempunyai handling yang luar biasa enaknya dengan karakteristik yang luar biasa. Dan juga tenaganya pun menurut saya enak banget. Tapi memang tenaga Mini Cooper jauh lebih enak. Ya karena dia mobil Eropa ya. Dah, kalian bisa menilai lah 3 mobil ini. Mana yang kalian suka, kalian boleh langsung tulis komen. Dan thank you banget hari ini sudah menonton YouTube kita hari ini. Dan gue Davitan undur diri, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Sinar Harapan Motor. Dan ingat slogan kita, beli mobil bekas di mana? Sinar Harapan Motor. Karena apa? Ada garansi yang selalu membuat kalian puas. Oke, dari gue itu aja. See you! Bye-bye!